Halo semuanya. Ini mungkin adalah sebuah video yang ditunggu-tunggu oleh beberapa orang setelah saya diamkan 2 hari ini, mengenai menyangkut masalah 90M influencer siberkreasi. Siberkreasi adalah, cuman yang saya sayangkan, sepertinya memang saya harus membuat video ini supaya tidak banyak orang yang terjebak dalam sebuah pengertian yang salah. Ada sebuah analogi, pendekatannya analogi dulu. Bayangkan jika Anda sedang berjalan, and then ada orang tiba-tiba lewat, dan banyak yang mengejarnya. Terus ada yang bilang teriak, maling, 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 maling. Lalu Anda mungkin secara otomatis akan ikutan mengejar orang tersebut, karena Anda orang yang paling dekat dengan orang tersebut. Dan akhirnya setelah ditangkap, tanpa basa-basi, biasanya yang terjadi tidak sekedar penangkapan, pasti langsung dihajar sampai babak belur. Bagus kalau ada orang yang bisa menengahi dan menyelamati orang tersebut. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana perasaan Anda jika orang tersebut katakanlah sekarat atau mati? Ini saya tanya pertanyaannya nih. Dan ketika dilakukan konfirmasi, ternyata orang tersebut bukanlah maling. Bukankah kita pernah melihat juga ada kejadian di mana maling teriak maling karena yang merampok atau memaling itu lebih dari satu orang? Apa perasaan Anda ketika Anda mengetahui Anda menjadi bagian dari penghakiman tersebut? Nggak enak, bukan? Yang paling baik untuk kita lakukan adalah ketika kita menangkap, kita mencari konfirmasi kebenaran. Apakah benar dia malingnya? Kita tanya siapa yang teriak maling duluan, apa yang dia rampok, apakah layak dia diperlakukan seperti itu. Mungkin kita tidak terbiasa untuk melakukan sejauh itu, tetapi saya rasa analogi ini dalam kasus saya cocok. Bukan cuma kasus saya, banyak sekali kita sering terjebak untuk langsung melakukan tindakan, bereaksi tanpa cek dan recheck. Nah, sebenarnya kalau dalam kasus saya, sesederhana apa yang saya terangkan di media, sesudah jawab. Kalau mau melakukan PR-nya, semuanya jawabannya ada di situ. It's out there, it's as simple as that. Jadi 2 kata kunci, apa itu siberkreasi dan apa itu School of Influencers. Ada perbedaan yang sangat jelas antara influencers yang dimaksudkan dari 90M dana tersebut sama influencers yang dimaksudkan oleh Pak Profesor Henry dalam pernyataannya. Dia merefer kepada School of Influencers. Apa itu School of Influencers? Adalah sebuah kegiatan dalam program siberkreasi. Siberkreasi sudah tahu kan? Sudah dilakukan cek dan rechecknya. Ini adalah sebuah kegiatan kelas edukasi literasi digital yang mengajarkan konten kreator lokal atau yang mau menjadi konten kreator di daerah. Kita sudah melakukannya sejak 2018. Kita kasih nama School of Influencers. Bagaimana mereka mau menjadi YouTubers, bagaimana mereka menciptakan video. Semuanya ada di situ. Semua kegiatan tersebut juga ada di Instagramnya Siberkreasi yang sudah ada sudah lama. Kalau misalnya melakukan PR-nya, melakukan cek dan recheck, pasti sudah nggak masalahin lagi karena it's out there. Siapa saja yang tergabung dalam siberkreasi, anggotanya. Karena kalau melihat dari anggotanya sendiri saja sudah tidak mungkin kita melakukan suatu pelanggaran, apalagi penggunaan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. So, lihatlah kata influencers di situ, yang dimaksudkan adalah itu, kita ke daerah karena kita punya visi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam ranah digital. Jadi memang sudah sepantasnya kalau kita memfasilitasi mereka yang ingin jadi YouTubers, jadi content creator dengan skill, dan kita mengucapkan itu bahwa mereka juga bisa menjadi influencers. Influencers seperti apa? Ya influencers yang turut meramaikan dunia sosial media dengan konten-konten positif, memberikan dampak dan pengaruh yang positif. Yang dimaksudkan oleh influencers dalam sebagian besar talk show tersebut adalah buzzer, adalah influencers yang dipakai oleh pemerintah untuk mendukung program-program mereka. Ada hubungannya sama School of Influencers? Nggak ada. Dan saya juga bukan ketua School of Influencers, saya ketua Siberkreasi. Siberkreasi saya yang bentuk, bukan saya yang bentuk. Saya pun dipilih akhir tahun lalu untuk menjadi ketua, untuk menjadi ketua menjalankan program-program literasi digital. As simple as that. SOI itu apa? School of Influencers itu apa? Ada di situ semua, ada di Instagram. You can always check.
Makanya kalau misalnya dari penjelasan ini masih belum puas, ya silakan itu yang menulis pakai KPK lah, mau pakai KPK, mau pakai polisi, mau pakai lawyer, mau pakai apa saja. You can always check. It's out there. Bahkan dalam anggarannya Kominfo ya, salah satu kalau kita ketik kata influencers, keluar tuh program cyber yang namanya School of Influencers. Tapi apakah jumlahnya sebesar itu? Ya enggak. Malah kecil, karena kalau dihitung dari jumlah kegiatannya ada sekitar 15 atau 17 kegiatan kalau nggak salah untuk 5 kota dengan dana yang kecil 1,6 M itu kecil. Kalau kita hitung transportasi, akomodasi itu kecil. Oke, anyway. Jadi silahkan kalau misalnya ada yang mau melakukan penelitian sejauh itu, I'm open, I'm okay with that. Tapi bisa juga cari aja deh buzzer atau influencers yang mungkin kalian tahu pernah menjadi program pemerintah. Coba tanya sama mereka, yang hubungin mereka siapa? Apakah si Berkasi? Apakah saya? Pasti jawabannya tidak, nggak ada hubungannya soalnya. Oke, anyway, silakan dipuaskan kalau mau memuaskan keinginan tahuannya. Itu sudah bagus. Tetapi kalau belum apa-apa sudah mencaci maki, menyumpahi, mengutuki apapun yang terjadi yang sudah kalian lakukan, I don't think it's a good thing. Buat teman-teman yang concern, yang prihatin, thank you so much. I know a lot of my friends yang khawatir dan concern, tapi I'm okay, we're okay. It's just seperti kayak diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang seharusnya dijelaskan pada masyarakat. Saya pikir tidak perlu kita terpancing untuk isu-isu seperti ini. Menjadi QC pemerintah adalah tugas kita semua, mengkritisi kalau ada keputusan yang salah, kebijaksanaan yang salah, menyuarakan keserahan masyarakat. Itu harus, memang itu tugas masyarakat, bukan. Tetapi kalau belum mengecek segala sesuatu dengan benar terus kita sudah mengucapkan ujaran kebencian, well, I don't think so, that's a good thing ya. Tapi buat yang sudah terlanjur, ada ribuan komen di IG saya tidak membenci saudara, saya tidak membenci saudara, it's okay, jadikan satu pelajaran aja. Memang ada juga yang punya agenda lain. Nah, ini yang mesti kita berhati-hati, yaitu kalau kita tergerak untuk mengkritisi atau bersuara di sosial media, perhatikan bahasanya. Bahasa itu ya yang santun lah, karena bangsa kita bangsa yang santun. Nggak suka, bilang aja disampaikan dengan santun. Belum apa-apa sudah memaki, belum apa-apa sudah menggunakan kata-kata yang tidak pantas. I don't think that's good ya. Saya percaya itu bukan sesuatu yang mau kita perlihatkan sama anak kita, sama generasi yang ada di depan, karena itu hanya melahirkan kebencian. Dan mungkin saya bisa memaklumi ada beberapa yang punya agenda berbeda, mungkin karena sebentar lagi mau pilkada, tapi itu asumsi saya saja. Cuman kenapa saya bisa berasumsi seperti itu ya, karena sudah ada yang mengkaitkan dengan Islamofobia, Ahokers. Come on man, itu kaitannya apa ya? Masa lalu seseorang dengan pilihannya. Pilihan saya ya Ahok pada saat itu, tetapi ketika saya menjadi warga Jakarta, saya harus belajar tunduk sama otoritas, menghormati dia. Dan bagaimana cara saya menghormati dia ya, kalau ada programnya yang bagus ya saya apresiasi, kalau saya bisa berkontribusi saya berkontribusi, karena saya kan bukan politisi, saya praktisi, nggak perlu posisi untuk berkontribusi, ya kontribusi aja. Tapi di sisi lain saya juga menyayangkan karena sudah ada polarisasi itu. Jakarta udah sulit untuk disatukan karena ada yaitu panggilan-panggilan itu, Ahoker, cebong, kampret, kadrun dan seterusnya. I don't think that's healthy, karena ketika kita sudah tidak ada di generasi ini lagi, maksudnya yang menghidupi, yang kita wariskan itu adalah masa depan anak-anak kita. Kita nggak mau membuat orang Indonesia itu terpolarisasi. Hindari itu justru sesungguhnya kata-kata pemecah belah bangsa ketika kita memberikan cap kepada orang lain, karena perbedaan itu tidak bisa dihindari di Indonesia, tapi bagaimana kita menyikapinya itu yang perlu kita pertanyakan sama diri kita. Mudah-mudahan ini kan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. So please, kalau ada yang belum puas, ada yang masih kesel, lakukan, do your research, check and recheck. Tapi kalau masih kesel juga, walaupun sudah terbukti jelas, well, I cannot help you. Mungkin you need to deal with yourself. Thank you semuanya.